Mas, kita lanjut yang kemarin Mas, yang sempat keputus. Sok diperkenalkan Mas Ade, dari mana, terus kuliah di mana, pekerjaan terakhir di mana gitu Mas. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Nama saya Ade Muksid. Saya merupakan fresh gue dari Universitas Syekh Kuala. Saat ini sedang tidak bekerja, namun saya mempunyai beberapa proyek yang pernah saya kerjakan. Pertama adalah saya membuat DD dan RAB untuk pembangunan lanjut pada asrama di Aceh, 2 paket. Kemudian saya merupakan bagian dari himpunan mahasiswa sipil. Saya bertugas untuk mengajarkan program analisis struktur SAP 2000 dan AutoCAD 2D untuk mahasiswa baru. Kemudian di bidang konstruksi saya berpengalaman di magang di PT Pentas Benar Komindo. Saya melakukan membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan, serta melakukan analisa struktur ulang pada struktur kolom, balok, dan pelcap dengan mutu terbaru menggunakan ITEPS dengan mengikuti SNI persyaratan betul-betulang dan bangunan tahan gempa. Kemudian pekerjaan terakhir saya adalah sebagai mahasiswa meneliti di Tsunami and Disaster Mitigation Research Center. Saya meneliti tentang kinerja bangunan, kemudian melakukan evaluasi bangunan existing dan penilaian keruntuhan bangunan. Mungkin itu aja. Terima kasih Bapak. Itu aja Mas? Ya. Udah itu aja? Itu aja Pak. Pernah megang pekerjaan tentang baja belum Mas? Untuk pekerjaan struktur baja gitu. Struktur baja itu mungkin di mata kuliah perencanaan bangunan. Jadi waktu itu memang kalau pekerjaan baja, pertama saya mengikuti lomba misalkan kayak lomba waktu itu di kompetisi Nyebat Indonesia, itu emang kita pakai profil baja ringan, baja celana ya begitu. Kemudian kalau misalkan di mata kuliah perencanaan bangunan itu modelnya model baja berat, outroll gitu. Itu paling itu yang saya pernah kerjakan untuk menghitung bangunan struktur baja. Oke. Terus aplikasi yang Mas Ade ini bisa paham apa aja Mas yang masalah buat desain struktur gitu? Pertama mungkin SAP 2000 ya, dan ITEPS itu dan memang sekarang lagi saya belajar StatPro karena itu tadi untuk kebutuhan baja. Saya mengikuti shortcuts-nya kursus sipil itu, saya sedang belajar StatPro. Waktu itu saya memodelkan struktur platform ya, struktur tangki air dan struktur warehouse. Itu mungkin itu memang lagi belajar sekarang StatPro, tapi untuk SAP 2000 dan ITEPS memang sudah lama begitu, sudah saya pahami sejak lama. Kalau yang CAD Mas? Kalau AutoCAD 2D, dan sekarang mungkin saya juga lagi belajar Revit untuk pemodelan 3 dimensi untuk perhitungan quality to take off-nya. Dan Tekla sendiri memang sebenarnya saya lagi belajar juga karena mengikuti kursus juga di PTSNA Teknik. Memang kebutuhannya emang nggak emang waktu belajar tuh nggak terlalu banyak yang Tekla gitu. Karena emang nggak terlalu banget. Itu menurut saya sekarang. Gitu. Soalnya di tempat kita itu lebih banyak pakai Teklanya Mas. Jadi kalau Masnya bisa mah bagus ya kan, kalau semua paham itu. Itu masih bisa belajar ya.
Iya, Pak. Hmm. Masih fresh gitu. Ini kalau masalah kita kan tentang estimator ya. Ini yang paling rumit itu Mas Ade itu ngerjain proyek apa Mas? Eh, rumit. Rumit susah gitu. Mungkin yang di dan RAP itu Pak, mungkin karena memang pertama anggarannya tuh sudah di fixed, jadi memang kita berusaha untuk menyesuaikan harga dengan volume begitu. Jadi waktu pembangunan lanjut ini memang harganya proyek swaklola, jadi memang harganya itu udah fix dan kadang owner minta yang diganti-ganti, jadi kadang kita ngerasa ini perlu revisi ulang itu mungkin menurut saya yang rumit sih. Itu Tapi cara emang itu mengatasinya bukan gimana itu Mas? Kan yang namanya estimator kan pasti namanya harga kan pasti istilahnya itu ganti-ganti ya. Nah itu Mas Ade cara ngatasinya gimana Mas? pastinya saya mengikuti kebutuhan owner dahulu gitu. Owner mintanya segini, ya udah kita lanjutin segini gitu. Nanti kalau misalkan di lapangan mereka minta misalkan besinya kebesaran, ya udah kita rombak lagi gitu dan minta usulan. Saya kan sebagai freelance itu punya atasan gitu. Nanti saya konfirmasi ke atas gitu, apakah bisa harga pakai gini gitu, spesifikasinya begini gitu. Waktu itu juga kita bekerja dengan tim, jadi bukan saya saja, jadi saya koordinasi juga dengan teman-teman bagaimana misalkan terjadi perubahan desain begitu. Oke. Itu yang mana nih? DED ini tahun 2021 ya Mas? Ya. Itu biasanya Mas Ade ini kalau mengerjakan estimasi nih sesuai dengan pengalaman yang ada itu paling lama berapa lama Mas? Estimasi untuk membuat RAP ya. RAP-nya itu. Waktu itu hampir 3 bulan Pak. 3 bulan? Iya. Itu nominal berapa Mas? Waktu itu memang hanya 183 juta, tapi 2 paket. Jadi ada 2 paket. Jadi harganya memang sama gitu. Tapi memang harganya satunya itu 183 juta. Untuk pembangunan lanjut aja emang sebenarnya Pak. Itu Masnya pas pengerjaannya itu sendiri apa ada timnya? Ada timnya Pak. Jadi 2 paket ini sebenarnya saya aja, tapi yang lain punya paketnya sendiri begitu. Ada yang 800 juta, ada yang sekitar 700 juta untuk sampai model tangganya begitu. Sampai tangga itu kalau salah 700 juta juga. Tapi saya kebagian yang 2 paket 143 juta. Oke. Terus kalau seumpama nih ada masalah laporan teknis yang paling susah menurut Mas Ade apa pas di proyek sebelumnya, pekerjaan sebelumnya gitu? Bagaimana Pak? Laporan teknis kayak estimasi ini. Nah, itu kan laporan biasanya ada masalah-masalah. Itu biasanya masalahnya di mana Mas? Yang bikin lama bikin estimasinya? Bikin lama itu biasanya gambarnya nggak sesuai sama perencanaan mungkin gitu Pak. Kemudian
gambar nggak sesuai sama perencanaan gitu. Waktu mungkin magang di PT kemarin, waktu magang di gedung 3 lantai itu, ketika saya melakukan supervisi atau pengecekan, kadang pas kita ngecek gambar nggak sesuai dengan yang ada di lapangan gitu, dari hasil konsultan perencana gitu. Itu mungkin terus. Jadi ya udah, kita laporkan aja ke konsultan pengawas biar apakah benar kayak gini. Di lapangan ternyata kolomnya berubah, bukan kolomnya tapi balok ke lantai waktu itu. Jadi kemudian berkoordinasi dengan kontraktor dan memang di situ terjadi perubahan desain begitu. Gitu Pak. Oke. Si Mas Ade ada contoh nggak Mas? Contoh laporan gitu, laporan pekerjaan atau hitungan estimasi gitu yang bisa Mas Ade jelaskan? Ada nggak? Laporan RAB gitu. Oh, RAB. Kalau laporan RAB ada Pak. Halo? Ini ya, halo Pak. Laporan RAB ada Pak. Maksudnya dijelaskan, saya jelaskan lewat Zoom atau gimana Pak? Nah ini maksudnya kalau seumpama ada share screen kan bisa dijelaskan sebentar gitu loh. Oh, boleh Pak. Saya mungkin bisa Pak. Bisa nggak? Ya bentar aja sekilas. Boleh Pak. Ini Masnya asli mana, Bekasi ya? Iya Pak, saya di Bekasi Pak. Sebentar Pak ini. Ini spek komputernya Mas Ade apa ini? Speknya RAM-nya 8 GB, SSD AMD ini prosesornya AMD. Jadi ini yang waktu itu paket satu yang pernah saya kerjakan, anggaran biaya. Kemudian ini ada cover estimated, kemudian harganya 142 juta. Kemudian ini rekapitulasi daripada harga yang sudah ditetapkan. Kemudian ini adalah rencana anggaran biaya meliputi dengan pekerjaan persiapan, kemudian pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi dan struktur betul-betulang hingga dengan tangga. Tangga ini tangga 4 tangga. Kemudian volumenya ini diestimasi menggunakan gambar yang kita kerjakan. Jadi kita membuat DAD, kemudian kita hitung volume ataupun kuantitasnya. Seperti galian pondasi, kemudian urukan kembali, kemudian galian pondasi batu gunung begitu. Kemudian daripada itu kita menentukan harga upah dan harga bahan mengikuti peraturan gubernur. Waktu itu kita cari harga satuannya ataupun kita bisa nanya kepada supplier waktu itu. Jadi untuk harga-harga seperti
apa namanya comeback itu kita sebenarnya konsultasi dengan apa namanya tukang apa project ya atau supplier gitu. Jadi harga-harga ini memang kita sesuaikan dengan kebutuhan begitu. Kemudian dari harga didapat analisa harga satuan pekerjaan lah, kemudian dapat volumenya, kemudian baru kita bisa mengalihkan antara volume dengan harga satuan pekerjaan. Didapatlah jumlah harga satu pekerjaan itu tersebut berapa begitu. Kemudian nih harga-harganya memang disesuaikan dengan kebutuhan di sini di Aceh gitu, karena mungkin di luar beda, jadi udah yang harga ini memang kita minta harganya dari supplier atau dari project manajernya begitu gitu mungkin ini yang waktu itu memang ini yang volumenya juga saya yang buat, kemudian gambarnya pun saya juga yang buat, kemudian kita buat juga RKS syarat kerja dan syarat kerja dan syarat rencana syarat dan rencana kerja dan syarat. Nggak apa-apa salah-salah Mas. Pokoknya itulah ya. Ini juga waktu itu kita buat gambar besteknya juga. Tapi ini asrama yang kedua paket yang sebelumnya gitu. Jadi kita buat gambar DD-nya, gambar besteknya. Gitu. Dasar pen, kemudian lantai, kemudian kolom begitu. Di harga dari ini, kemudian kita hitung volumenya begitu Pak. Oke, itu tadi pengerjaannya Mas Ade estimasi berapa hari, berapa minggu itu? Waktu itu hampir 3 bulan Pak, karena memang revisi 3 bulan, dan itu sebenarnya kan saya freelance Pak, jadi memang saya cuma untuk bantu, dan waktu itu juga sebenarnya kalau dilanjutin sebenarnya bisa Pak, mungkin ada paket lagi, tapi waktu itu saya sedang kerja praktik, jadi menyesuaikan dengan waktu saya dan saya juga ingin fokus di kerja praktek dan tugas akhir, jadi memang nggak saya lanjutkan lagi pekerjaan ini. Pekerjaan ini udah selesai gitu. Ini juga udah selesai, maksudnya kalau saya mau kerja lagi gitu, jadi kemarin nggak saya ambil tawarannya lagi gitu. Nah, di pekerjaan estimasi yang tadi itu tekanan yang paling beratnya apa Mas? Mungkin tekanan saya waktu itu memang sedang lagi kerja praktek ke lapangan site, kemudian dihantam dengan revisi lagi. Itu yang kadang saya harus bagi waktu bagaimana saya menyelesaikan ini dulu satu pekerjaan, kemudian baru ke kerja praktek gitu. Kemudian juga ketika kita sudah membuat harga desainnya, kemudian kadang owner minta ini tulangnya kebesaran, misalkan dari dari D16 ke D14 saja, kemudian tentukan berapa tulangannya. Itu yang membuat kemudian kita harus mengatur volumenya lagi sedemikian rupa sehingga harganya itu sama dengan harga sebelumnya gitu. Itu yang kadang membuat yaudah gimana, ataupun kadang kita sampai menghilangkan pekerjaan cat untuk tulangan saja gitu, karena emang di bangunan konstruksi itu, bangunan beton per tulang itu memang volumenya harganya itu memang sangat mahal gitu, daripada dengan pencatan juga mahal, kemudian ataupun kadang keramik hanya sebelahnya aja gitu, dan itu yang kita ngatur budget untuk permintaan owner gitu. Gitu Pak. Nah kalau sekarang Masnya masih ada pekerjaan di luar maksudnya ketika nanti masuk nih ada pekerjaan di luar kantor nggak gitu? Takutnya nanti kalau lagi sibuk-sibuknya kebagi-bagi sama kerjaan yang lain kan repot. Masih kuliah sekarang apa udah nggak?
Sekarang saya udah lulus ya dari Hmm. Agustus. Memang lagi sekarang sedang mencari pekerjaan. Ah, Kegiatannya mungkin nggak ada sih Pak. Mungkin ya sekarang saya mungkin lagi belajar atau sekedar mempelajari TOEFL test gitu. Nggak ada yang maksudnya nggak ada terikat kontrak dengan perusahaan lain gitu. hmm. Tapi Mas Ade ini sudah terbiasa dengan tekanan nggak nih? Iya, waktu itu memang sudah. Tapi kalau 5 bulan terakhir emang mungkin tekanan tugas akhir mungkin. Revisi Tekanan tugas tugas akhir. akhir itu belum ada apa-apanya, Mas. Oh Itu iya. makanya saya info dulu udah pernah tekanan pekerjaan apa belum gitu. Soalnya yang namanya estimator itu nanti pasti diburu-buru, Mas. Dan harga terus hitungan itu harus benar-benar sesuai gitu kan. Apalagi semua hari ini nih ada penawaran banyak gitu kan, besok harus segera dikirim. Mas Adi itu siap apa enggak kayak gitu, terus loyalitasnya gimana, dilembur kah atau gimana gitu kalau dari sisi Mas Adinya? Memang kalau dapat tekan pekerjaan waktu itu ya di ini mungkin sudah cukup ya pengalaman saya mungkin ya di ini gitu pengalaman. Kemudian waktu itu juga saya bukan di bagian apa namanya surveyor, cuman estimator waktu itu saya juga jadi surveyor juga surveyor di apa namanya di tapak tuan. Memang ketika udah hari surveyor hari jam 7 sampai jam 5, jam malamnya kita harus menyelesaikan datanya gitu. Itu lumayan juga membuat pressure buat saya. Jadi kalau misalkan ditanya saya siap apa enggak, ya saya siap dengan konstruksi yang mengikuti gitu. Misalkan kalau misalkan belum selesai hari ini, ya udah mau gimana, mungkin malamnya kita lanjutkan gitu. Walaupun memang di luar jam kantor, tapi untuk saya usahain kalau misalkan kalau kerja itu sesuai dengan on time gitu, dengan segala waktu yang mungkin mepet. Oke, mungkin itu ya. Terus sekarang ayo nggak apa udah di grup kan ya, ayo Mas. Nah, untuk interview hari ini mungkin cukup ini saja ya Mas. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk interview hari ini. Mungkin itu saja Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.